Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, para pegiat, relawan, volunteer, gerakan membaca, gerakan literasi Sulawesi Selatan. Hari ini saya sangat berbahagia sekali karena saya berada di suatu tempat di mana tempat ini sangat unik, sangat menarik sekali karena sebuah konsep pemberdayaan literasi, kemudian dikombin dengan konsep pendidikan multi efek dengan beragam corak pendekatan yang sangat unik dan sangat menarik. Saya bersama dengan sahabat kami pegiat literasi Kabupaten Maros, saudara kita Bapak Iwan Bento. Beliau ini adalah menggagas sebuah konsep pendidikan berbasis masyarakat. Memang betul-betul berbasis masyarakat karena melihat dan menelisik lokasinya saja berada di pinggir-pinggir gunung di sebuah tempat yang sangat amat strategis, dan ini merupakan satu sumbu wisata yang ke depan menurut keyakinan kami bisa berkembang, bukan hanya wisata library tapi adalah wisata library yang berpadu konsep dengan wisata alam terbuka. Pak Iwan, bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana ide awalnya ini membuka sekolah rumah belajar anak sungai? Ya. Silakan Pak Iwan. Ya, jadi pertama kami launching awal itu perpustakaan, namanya Bisean Pustaka. Tetapi kemudian kami dalam perjalanannya kami menemukan bahwa ternyata minat baca juga jadi persoalan. Betul. Karena itu perlu diakali sebuah kegiatan yang mendorong teman-teman adik-adik itu datang ke sini. Nah, lalu kemudian teman-teman berinisiatif untuk membuka beberapa kelas, paling tidak itu menjadi alasan bagi mereka untuk ke tempat ini. Betul. Yang kedua, kami ini di pelosok, Pak. Iya, jadi, betul Pak Iwan, betul. Ada HP kadang-kadang jaringan kami agak bermasalah. Iya. Tetapi kebutuhan informasi kami itu harus sama dengan kebutuhan informasi orang di kota. Betul. Hanya mungkin soal cara yang berbeda. Iya. Nah, menghadirkan buku ke sini adalah cara kami mendekatkan informasi kepada masyarakat, kepada anak-anak di sekitar sini. Kami paham betul bahwa situasi orang tua kami memang sudah agak susah untuk melakukan perubahan secara signifikan, radikal. Betul. Karena itu kami coba masuk di generasi lapis 2 kami menyebutnya untuk persiapan 5-10 tahun ke depan. Kira-kira. Ini sebuah ide yang sangat cemerlang dan sangat dahsyat sekali, dan kita berharap negara, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten harus hadir di tengah-tengah bagaimana mengembangkan sebuah gerakan literasi yang sifatnya sustainable. Sebab di Pak Iwan ini tidak bisa bertahan, tidak bisa berkembang dengan baik kalau tanpa ada kehadiran kita semua. Oleh karena itu, kami atas nama mewakili teman-teman pegiat literasi Sulawesi Selatan akan menjadikan tempat ini sebagai sebuah pilot project pengembangan gerakan literasi berbasis masyarakat dari Kabupaten Maros. Apalagi dalam waktu dekat ini Maros akan menjadi sebuah kabupaten literasi pertama di Sulawesi Selatan, dan tentu ikonnya adalah inilah tempatnya Pak Iwan Bento yang ada di Ramang-Ramang, salah satu desa, apa lagi namanya? Desa Salendran, Pak. Desa Salendran, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Insya Allah kami berjanji, kami bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Haji Hasan Sijaya SMA, akan membawa ke sini. Kemudian tentu dukungan kita adalah dukungan Pak Gubernur Pak Nurdin Abdullah bersama Bunda Baca Sulawesi Selatan Ibu Listiati F. Nurdin MPs, dan apalagi Pak Haidir Sam, Bupati Maros terpilih, dan Ibu Haja Tina Bohari, Wakil Bupati Maros terpilih, menjadikan literasi ini sebagai salah satu setrum pengembangan sumber daya manusia yang harus mendapat porsi, mendapat karpet merah ke depan. Pak Iwan, mungkin ada harapan-harapan kita terhadap Pak Haidir Sam dan Ibu Tina Bohari sebagai Bupati dan Wakil Bupati kita terpilih Maros, menjadikan ikon literasi ini sebagai salah satu spektrum penting Maros ke depan, Maros keren ke depan. Saya sepakat sebenarnya ketika mendorong Maros menjadi kota literasi. Saya hanya perlu mengingatkan sedikit bahwa
40.000 tahunnya lalu di Maros itu sudah ada literasi. Iya, maksudnya. Yang ditinggalkan di dinding-dinding gua. Iya, betul. Artinya ketika Maros ingin bicara soal literasi, maka dia harus bicara mulai dari akarnya. Mulai dari peninggalan literasi 40.000 tahun. Oh, subhanallah. Artinya ketika Maros ingin menjadi sebuah kota literasi, tidak sekedar bicara buku. Betul. Tetapi kita harus bicara peninggalan sejarahnya. Betul. Yang kedua, selain tinggalan literasi di gua, orang-orang kita dulu meninggalkan literasi dalam bentuk tutur, betul, atraksi, interaksi betul, dengan anak-anak, dan ini tidak boleh tergantikan dengan model interaksi apapun, karena ini budaya, betul, ya ini kebesaran kita sebenarnya. Karena itu saya sepakat ketika kita ingin mendorong gerakan literasi di Maros, bagi saya itu menjaga identitas bagi Kabupaten Maros. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Iwan Bento, sahabat-sahabat kalian semua dimanapun kalian berada. Ini pertemuan kami, pertemuan titik asa awal kami bersama Pak Iwan, bersama Pak Suwantubuan sengaja berkunjung kemari. Kenapa? Sebab sebuah gerakan literasi bukan hanya dalam perspektif sekedar ucapan atau tutur atau perkataan atau semacam, selalu saya sebut istilahnya adalah semacam visio de literasi. Banyak orang hanya bicara tentang konteks literasi hanya di mulut, tetapi refleksi daripada ucapan itu tidak ada marwanya. Dan Pak Iwan sudah membuktikan itu dengan keberaniannya, dengan ketulusannya, dengan gerakan hati nuraninya memprakarsai sebuah ruang baca, ruang pendidikan yang betul-betul lokasinya, tempatnya ada di pinggir-pinggir gunung, ada di pinggir-pinggir desa, sebuah desa yang sangat apik dan ini kita harus bersama-sama mendukung agar gerakan literasi yang digagas oleh Pak Iwan khususnya di Kecamatan Bontoa ini, Kabupaten Maros, harus berjalan dan kita harus hadir di tengah-tengah semua. Saya Bakhtiar Adnan Kusuma menyampaikan dari Bontoa, Kabupaten Maros. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.